Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 713. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aku akan mundur begitu saja, kata Qingchen. Dia segera berdiri dan tiba-tiba tersenyum. Untuk menjadi karakter paling memukau di seluruh rumah mansion Guanghan, apa yang harus ditakuti? Apalagi, bukankah Qingchen ingin menemukan Yu Qianzu, Jiruyu, dan Chen Xixi? Semakin melambung tinggi reputasinya, semakin besar kemungkinan untuk menemukan ketiga wanitanya. Lalu, apa yang masih Qingchen ragukan? Memikirkan hal ini, mata Qingchen tiba-tiba menjadi ditentukan. Langkahnya sangat tegas, dan dia berjalan menuju lantai ke-9. Cuing, segera Qingchen langsung memasuki ruangan dari lantai ke-9. Kamu di sini, selamat. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, kamu telah menjadi penguji ke-103 yang masuk ke lantai 9. Suara roh killing itu berdering, tidak lagi mekanis tetapi penuh emosi, seolah-olah mengenang dengan melankolis. Mendengar itu hati Qingchen tergerak. Roh ini dengan perasaan, dapatkah itu memiliki hidupnya sendiri? Qingchen tidak bisa membantu, tetapi dia sedikit terkejut. Ini bukanlah hal yang baik. Lagi pula dia masih berada di menara suci kuno ini. Qingchen dapat melihat bahwa menara suci kuno ini sangat luar biasa. Setidaknya itu adalah harta karun tingkat guru suci. Jika tidak, maka tidak akan begitu mengerikan. Jika menara suci kuno ini sengaja ingin meninggalkannya, maka orang yang berada di dalam menara suci kuno itu pasti akan berada dalam bahaya. Untungnya ini hanyalah sebuah penilaian di bawah pengawasan semua orang. Jadi roh menara suci kuno ini tidak akan melakukannya. Jika tidak, reputasi Tianjuo akan musnah. 103. Gumam Qingchen. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari yang diharapkan Qingchen, tetapi itu juga tidak banyak. Bagaimanapun ini semua adalah prajurit yang telah dievaluasi oleh menara suci kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah surga begitu panjang. Saya tidak tahu berapa kali menara suci kuno ini telah mengevaluasi. Dan itu pasti tidak hanya di rumah mansion Guanghan, tetapi di berbagai tempat di surga. Dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada 103 yang sangat sedikit. Apa ujian dari lantai 9, kata Qingchen. Cuing, begitu suara Qingchen jatuh, bayangan hitam muncul di kehampaan tak berujung. Itu adalah bayangan hitam Xuan Yuanjue. Xuan Yuanjue saat ini aura di tubuhnya masih ditapai alam suci bumi, tetapi memancarkan aura yang menggetarkan hati. Tidak seperti seorang pejuang ditapai alam suci bumi, tetapi seperti seorang suci surgawi yang tak terkalahkan. Pantas saja dia bisa menjadi penjaga menara baru 30.000 tahun yang lalu. Itu memang menakutkan. Anak muda, aku senang bertemu denganmu lagi. Ras manusia kita terlalu lemah. Setiap jenius mewakili masa depan umat manusia kita. Saya sangat senang bertemu dengan Anda lagi, kata Xuan Yuanjue. Dia berkata dengan sangat mendominasi, tetapi dengan sedikit penghargaan kepada Qingchen. Tingkat penilaian ke-9 adalah melawan Xuan Yuanjue. Xuan Yuanjue di depan Anda masih berada di tapai alam suci bumi. Namun dia tidak lagi hanya menampilkan basis kultivasi 30%. Anda hanya perlu bertahan di bawah serangannya selama waktu sebatang lupa. Jika Anda dapat melakukannya, maka Anda lulus penilaian tingkat ke-9. Kata roh killing. Itu hanya tahap akhir alam suci bumi, Qingchen berkata dengan dingin. Itu terlalu lemah. Hahaha, kamu sangat sombong. Seperti yang diharapkan, tidak ada jenius yang bisa memasuki lantai 9 yang tidak sombong. Namun saya memberitahu Anda bahwa ada beberapa jenius di masa lalu yang berhasil memasuki lantai ke-9. Tetapi para jenius itu tidak bisa bertahan di bawah seranganku sebentar pun. Kata Xuan Yuanjue, dia berkata dengan bangga.
Kalau begitu, maka aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatanku, kata Qin. Qin tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan dia langsung melayangkan serangan. Oke, Xuan Yuanjue itu tidak menyangka Qin akan mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Hahaha, nah kamu hebat, tetapi kamu terlalu sombong dan naif. Anda harus tahu bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Teriak Xuan Yuanjue dengan tegas. Boom, lengannya juga bergetar dan dia langsung melakukan serangan. Kedua kekuatan mengerikan itu langsung bertabrakan dan meletus. Boom, aturan langit yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan gila-gilaan di bawah tabrakan ini. Dan itu langsung menghancurkan lapis demi lapis untuk mencegah Qin menangkapnya. Sebaliknya itu langsung menyelimuti Qin. Benar saja dia layak menjadi penjaga menara suci kuno. Mata Qin memadat tetapi dia tidak terkejut. Itu masih tidak cukup, kata Qin. Dia meraung. Kekuatan fisik yang menakutkan meledak sekaligus dan berbagai hukum melonjak. Aura yang mengandung pembunuhan tanpa batas terkondensasi meledak ke arah Xuan Yuanjue. Boom, serangan Qin itu berhasil membuat Xuan Yuanjue sedikit mundur. Namun sesaat kemudian Xuan Yuanjue langsung mengangkat jarinya. Dan terlihat kekuatan yang tak berujung mengembun di ujung jarinya. Anak muda, kamu terlalu sombong. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu memaksa saya untuk melakukan serangan penghancur suci ini. Dengan serangan ini, penilaian Anda akan gagal. Tidak ada yang bisa menyinggung keagungan saya, kata Xuan Yuanjue. Jari ini awalnya disebut serangan penghancur suci. Menurut rumor, begitu ditampilkan itu akan membunuh semua orang yang suci, membersihkan surga. Tidak ada yang suci di dunia. Teknik ini diciptakan oleh kekuatan teratas yang menghancurkan dunia di zaman kuno. Ini adalah teknik rahasia kuno dan kekuatan supernatural. Oh, mata Qin memadat tetapi ada senyum di wajahnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Menghadapi jari ini, dia juga menunjukkan bahwa asal-usul suci di tubuhnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi kekuatan absolut, dan kemudian dipadatkan menjadi titik-titik kecil, mengembun di jarinya. Di saat yang sama Qin juga memasukkan hukum guntur dan juga hukum luar angkasa. Boom! Kedua jari itu saling bertabrakan. Duar! Itu berguncang. Namun menara suci kuno masih menara suci kuno tanpa fluktuasi sedikit pun. Akan tetapi tubuh Xuan Yuanjue jelas bergetar. Tubuhnya hampir runtuh. Dan kekuatan tak terlihat langsung datang untuk menstabilkan sosok Xuan Yuanjue. Anak muda kamu, kata Xuan Yuanjue, wajahnya nampak terkejut. Dengan jari ini dia akan menderita. Jika dia berubah menjadi orang sungguhan di bawah serangan Qin sebelumnya, dia pasti akan terluka parah. Kamu berhasil lulus ujian lantai ke-9, suara Killing itu terdengar. Tingkat penilaian lantai ke-9 adalah bertahan di bawah serangan Xuan Yuanjue dalam waktu sebatang lupa. Tetapi Qin bukan hanya bisa bertahan, tetapi dia bahkan mengalahkan Xuan Yuanjue. Kekuatannya jelas melampauinya. Aku tidak perlu melewati lantai 9. Aku hanya ingin melawan Xuan Yuanjue ini dengan segenap kekuatanku, kata Qin dengan penuh semangat juang. Di dunia asli, Qin sulit menemukan master dengan peringkat yang sama yang bisa melawannya. Dalam pertarungan dengan peringkat yang sama, dia bisa belajar lebih banyak. Itu sangat bagus. Bagaimana mungkin Qin melepaskan kesempatan ini? Qin tidak peduli dengan hasil penilaian. Itu hanyalah omong kosong. Yang mulia, bagaimana? Apakah saya memenuhi syarat untuk melawan Anda? Kata Qin dengan dingin seraya menatap Xuan Yuanjue. Hahaha, bagus, bagus, kata Xuan Yuanjue. Dia juga nampak memiliki semangat juang yang muncul darinya. Meskipun dia hanya tubuh spiritual dan pikiran, tetapi ia masih memiliki harga diri. Sudah berapa tahun? Ya, sejak aku menjadi penjaga menara suci kuno ini. Tidak ada yang pernah mengatakan ini kepadaku. Anak muda, kamu luar biasa. Jika demikian, maka saya akan memenuhi keinginan Anda, kata Xuan Yuanjue. Boom, sosok Xuan Yuanjue tiba-tiba meledakkan aura yang sangat mengerikan. Aura ini terlalu kuat. Hanya napas aura yang keluar membuat Qin nampak sangat bersemangat. Qin memiliki perasaan bahwa yang kuat versus yang kuat.
Jenius versus jenius. Hanya master dengan peringkat yang sama yang dapat memberinya kegembiraan dan panen yang besar. Ayo bertarung. Qin-Chen tertawa dan menyapanya tanpa rasa takut dan melancarkan serangan. Keduanya kemudian bertarung dengan panik. Dalam beberapa napas tidak terhitung jumlahnya bentrokan antara keduanya. Namun pada akhirnya mereka seimbang. Ini membuat Qi Ling terkejut. Fisik dan kekuatan tempur Qin-Chen membuat matanya terpana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sosok jenius yang bisa melawan Xuan Yuanjue hingga ke level ini. Duar. Saat ini keduanya terus bertarung dengan sengit, seperti gelombang laut, dan saat ini kekuatan tempur Qin-Chen juga dikeluarkan sepenuhnya. Xuan Yuanjue ini lebih kuat darinya berdasarkan penggunaan aturan dan beberapa gerakan juga lebih halus darinya. Tetapi Qin-Chen secara alami juga dapat bertahan. Dan mereka terus bertarung, kekuatan bertarung yang pecah bahkan lebih mengerikan. Tetapi yang membuat kecewa adalah bahwa Xuan Yuanjue ini tidak memiliki kelemahan di sekujur tubuhnya. Karena pihak lain bukanlah makhluk nyata, tetapi itu hanyalah jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Xuan Yuanjue. Duar. Keduanya terus bertarung. 100 pertukaran, 1000 pertukaran, 10.000 pertukaran. Waktu telah berlalu sebatang rupa, dan kekuatan kedua belah pihak selalu menang atau kalah. Karena Xuan Yuanjue ini berlatih terlalu banyak seni bela diri. Ini adalah kelemahan Qin-Chen. Dia berasal dari dunia kecil dan memiliki terlalu sedikit penguasaan seni bela diri di surga. Satu-satunya teknik yang Qin-Chen gunakan adalah yang telah dia pelajari dari Sui Wudao dan yang lainnya. Dalam pertempuran, Qin-Chen juga mempelajari tembakan Xuan Yuanjue. Setiap pukulan dari lawan memberi Qin-Chen inspirasi yang sangat besar, membuatnya tampak seperti telah memata-matai jalan baru. Keuntungan ini sangat besar. Bahkan selama pertempuran, Qin-Chen mengerti kekurangannya dan apa yang perlu dia tingkatkan. Selanjutnya kedua belah pihak masih saling bertarung. Jika Anda bisa bertarung tanpa batas, maka Xuan Yuanjue pasti sudah kalah. Selain itu, Qin-Chen juga tidak menggunakan asal-usul waktu. Begitu asal-usul waktu dikeluarkan, jenius seperti Xuan Yuanjue tidak akan memiliki solusi dan pasti akan terbunuh. Tetapi asal-usul waktu terlalu penting. Di menara suci kuno ini, Qin-Chen tidak akan pernah mengeluarkannya. Berhenti. Suara roh Qi Ling terdengar. Akhirnya dia berteriak untuk menghentikan pertarungan. Apalagi sebatang lupa, bahkan 10 hari 10 malam tidak akan ada hasilnya. Anak muda, saya sangat senang. Saya berharap suatu hari nanti saya benar-benar dapat melihat Anda lagi dan datang untuk belajar lagi, kata Xuan Yuanjue. Seketika tubuh spiritual Xuan Yuanjue itu segera menghilang, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan ini seri. Kamu memang sangat kuat. Jika kamu meningkatkan sedikit saja dalam keterampilan seni bela diri, kamu mungkin memenangkan pertarungan. Kamu dapat menggantikan Xuan Yuanjue dan menjadi penjaga baru di sini. Faktanya meskipun kamu gagal mengalahkan Xuan Yuanjue, kekuatanmu cukup untuk meninggalkan jejak tubuh spiritual di sini dan menjadi penjaga gerbang kedua seperti Xuan Yuanjue. Tapi maaf, karena suatu alasan, aku tidak bisa meninggalkan jejakmu. Aku hanya bisa membiarkanmu menggantikan tubuh spiritual Xuan Yuanjue, kata Qi Ling. Itu tidak masalah, kata Qin-Chen seraya tersenyum tipis. Dia hanya tertarik untuk melawan yang kuat dan tidak baik untuk menggantikannya. Bisakah aku keluar sekarang, kata Qin-Chen dengan ringan. Apa yang memusingkan Qin-Chen sekarang adalah dia telah membersihkan semua ujian dari menara suci kuno 9 lantai. Begitu dia pergi keluar, tsunami macam apa yang akan dia picu? Jika Qin-Chen adalah ahli suci surgawi yang kuat, dia secara alami tidak akan takut. Tetapi dia sekarang hanyalah tahap air alam suci bumi. Terkadang lebih baik bersikap rendah hati dan berhati-hati. Kamu bisa pergi kapan saja, tetapi sebelum kamu pergi, ada 2 hal yang ingin kuberitahukan kepadamu. Saya harap kamu bisa menjaga rahasianya. Roh menara suci kuno itu tiba-tiba menjadi serius. Apa? Ini adalah pertama kalinya Qin-Chen melihat Qi Ling berbicara seperti ini. Dan dia tidak bisa menahan untuk cemberut. Dia memiliki perasaan samar bahwa apa yang akan dikatakan Qi Ling sangat sulit.
Pertama, meskipun kamu melewati lantai 9 menara suci kuno, aku tidak menyalahkan lantai 9. Oleh karena itu, setelah kamu pergi, semua orang hanya akan tahu bahwa kamu telah melewati menara suci lantai ke-8. Tetapi kamu gagal di lantai ke-9, kata Keeling. Oh, kenapa? Qingchen bingung. Keeling seharusnya tidak memiliki emosi. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengubah hasil penilaian? Meskipun Qingchen sama sekali tidak peduli dengan hasil penilaian ini. Ini terkait dengan hal kedua yang ingin aku katakan. Keeling berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena aku harus melindungimu." Kamu bertanya kepada saya sebelumnya berapa banyak jenius yang melewati lantai 9 menara suci kuno, dan berapa banyak yang telah menjadi guru suci. Sekarang saya akan memberitahu Anda. Semua prajurit yang telah memasuki lantai 9 menara suci kuno ada total 103. Dan hanya ada 11 prajurit yang telah sepenuhnya lulus penilaian tingkat ke-9 dari menara suci kuno ini, termasuk Anda. Dan di antara mereka, di antara 10 orang sebelumnya, karena pusat perhatian terlalu tinggi, 6 dari mereka terbunuh di tengah jalan. Dan 4 yang selamat pada akhirnya semuanya berkultivasi ke guru suci, kata Keeling. Mendengar itu, Qingchen menghirup udara dingin. Dia terkejut. Di antara 10 orang, 4 dari mereka menerobos ranah guru suci, yang sungguh menakjubkan. Selain itu, 6 orang yang tersisa semuanya mati di tengah jalan. Jika mereka tidak mati, kemungkinan besar mereka bisa mencapai ranah guru suci. Maksudmu, ke-6 yang mati itu terkait dengan penyebaran hasil penilaian menara suci kuno, kata Qingchen. Matanya memadat dan dia menebak. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.